Ketemu lagi dengan saya, Ferry Setiawan. Dalam kesempatan video kali ini kita akan coba jelaskan tentang how to administrate your LMS Moodle, atau bagaimana caranya mengadministrasi LMS Learning Management System Moodle yang Anda miliki. Oke, yang pertama kita lakukan yang namanya preparation atau persiapan. Jadi dalam persiapan ini kita akan membagi ada 3 tahapan atau 3 hal atau 3 peran, yang mana yang pertama adalah apa yang dilakukan administrator, yang kedua adalah apa yang dilakukan guru, dan yang terakhir adalah apa yang dilakukan siswa. Oke, untuk administrator, apa saja yang dikerjakan oleh administrator? Kebetulan untuk administrator, karena sistem asumsinya sudah jadi, maka yang perlu dilakukan adalah membuat kategori. Jadi dibuat kategorinya misalkan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian mengupload user. Upload user dalam hal ini yang dilakukan adalah upload user yang nantinya akan dijadikan guru. Jadi nanti mengadministrasi, user ini nanti akan jadi guru. Jadi dia punya hak akses untuk membuat course, membuat kuis, membuat tugas, membuat materi, dan sebagainya. Dan jika kepingin serempak atau sama username yang diharapkan untuk siswa, maka untuk upload siswa juga bisa dilakukan oleh administrator. Itu tugas yang dilakukan oleh administrator. Nah, yang berikutnya apa saja yang dilakukan guru? Nah, ini guru mempunyai peran yang sangat banyak ya. Jadi banyak banget yang dikerjakan. Yang pertama adalah membuat course. Nah, membuat course ini misal ada satu mapel yang sama, jadi cukup course yang membuat hanya satu guru saja, yaitu koordinator mapel. Contoh, misalkan mata pelajaran SIMDIK gitu ya, atau mata pelajaran pemrograman dasar, atau mata pelajaran agama. Berarti nanti jika di kelas 10 diajar oleh 3 guru agama, maka cukup salah satu saja yang membuat course-nya. Jadi nanti 2 guru agama yang lain untuk membuat materi, tugas, kuis, dan seterusnya itu berkolaborasi 3 guru tersebut. Jadi cukup membuat course-nya hanya satu koordinator mapel. Dengan begitu tidak akan membuat siswanya bingung. Yang kedua, berikutnya nantinya guru-guru tersebut bisa membagi tugas dalam pembuatan materi. Jadi dalam Moodle, materi yang bisa dilakukan seperti contohnya file PDF, file Word, kemudian file video, kemudian audio, kemudian link bisa tutorial materi di web, bisa video. Nah, yang nantinya akan kita coba bahas satu-satu. Kemudian membuat tugas. Nah, membuat tugas dalam hal ini adalah tugas-tugas apa saja yang nantinya akan diberikan kepada siswa gitu ya. Jadi misalkan guru agamanya ada 3 misal. Yang satu memegang jurusan teknik, yang satu memegang jurusan pariwisata, yang satu memegang jurusan manajemen bisnis misalkan. Maka nanti bisa kesepakatan satu tugas dibuat untuk 3 guru tersebut, atau nanti satu tugas bisa dibuat sendiri-sendiri. Jadi nanti bisa dibuat semacam satu tugas nanti supaya pengumpulannya tidak membingungkan guru tersebut, maka nanti dibuat grup namanya. Jadi nanti hanya siswa yang ada pada grup tersebut saja yang bisa membuka, yang lainnya tidak. Kemudian membuat kuis. Nah,
Kalau kuis, karena kuis sifatnya penilaiannya otomatis oleh sistem, maka kuis bisa dibuat sistem grup atau bisa dibuat bersama-sama. Jadi nanti 3 guru atau 5 guru yang mapelnya sama bisa bekerja sama dalam pembuatan bank soal, sehingga nantinya untuk kuisnya eh, satu bank soal yang dibuat 3, 5 atau bahkan sampai 10 guru tersebut bisa digunakan untuk satu kuis. Kemudian membuat sertifikat. Ini sifatnya opsional. Jadi biasanya pada LMS di akhir sesi itu diberikan yang namanya e-sertifikat. Kemudian kebetulan Moodle ini punya fitur untuk membuat sertifikat. Nah, sertifikat ini biasanya digunakan untuk memancing daya tarik siswa supaya siswa mau mengerjakan keseluruhan soal, supaya siswa mau membaca semua materi, supaya semua siswa mau mengumpulkan tugas, sampai pada akhirnya dia evaluasi menggunakan kuis. Apabila materi sudah dibaca, tugas sudah dikumpulkan, kuis sudah dikerjakan dengan batasan KKM yang mungkin ditentukan oleh guru, maka sertifikat ini akan muncul, sehingga sertifikat tersebut bisa didownload oleh siswa dan dilaporkan kepada guru yang membuktikan bahwa siswa tersebut telah menyelesaikan semua materi dengan baik. Nah, untuk membuat semua sistem semacam itu, ada materi berikutnya yang kita sebut dengan completion tracking. Completion tracking itu apabila misalkan membuat materi, misalkan materi ini belum dibaca oleh siswa, maka tugas tidak akan terbuka. Apabila tugas belum dikumpulkan, maka kuis tidak akan terbuka. Apabila kuis belum dikerjakan, maka materi bab berikutnya tidak akan terbuka, dan demikian seterusnya sampai jika semuanya sudah terbuka dan dinyatakan komplit, maka sertifikat akan muncul. Berikutnya yang dilakukan guru adalah menambahkan siswa. Jadi apabila poin 1 sampai 6 sudah dikerjakan, tugas guru berikutnya adalah menambahkan siswa ke dalam kelas-kelasnya. Nah, nanti menambahkan siswa ini karena satu course itu untuk beberapa guru, padahal satu course ini bisa untuk semua jurusan, maka untuk membedakan antara jurusan satu dengan jurusan yang lain, misalkan ada TKR 1, TKR 2, TKR 3, atau misalkan TKJ, atau misalkan berdasarkan pembagian, ada guru yang mengajar khusus kelas teknik, ada guru yang mengajar khusus kelas pariwisata, ada yang mengajar khusus kelas bismen. Maka jika kondisinya semacam itu, nanti siswa bisa dimasukkan ke dalam yang namanya grup. Atau jika ingin menambahkan secara keseluruhan, bisa menggunakan cohort. Nah, yang terakhir adalah download hasil. Nah, download hasil berarti si guru tersebut bisa menentukan berapa nilainya yang akhirnya di-download dalam bentuk Excel. Nah, yang perlu dipahami bahwa untuk tugas nilainya sifatnya adalah manual, artinya guru harus menilai secara manual. Sedangkan kuis itu sifatnya otomatis, sehingga apabila siswa sudah mengerjakan, nilai akan muncul secara otomatis. Nah, untuk membuat kuis biasanya kita bisa bikin 2 kali sampai 3 kali kesempatan, yang artinya sampai siswa tersebut menyelesaikan dengan KKM yang kita maksudkan. Dan apabila KKM yang dimaksudkan sudah tuntas, maka baru bab berikutnya akan terbuka. Itu hal-hal yang dilakukan guru. Berikutnya hal-hal yang dilakukan siswa. Oh ya, ada lagi satu yang lupa. Untuk menambahkan siswa, ini ada 2 metode yang nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Untuk menambahkan siswa, bahwa siswa bisa ditambahkan secara manual oleh guru tersebut. Sedangkan cara yang kedua, siswa bisa mendaftar ke dalam course yang kita tentukan dengan menambahkan password. Jadi mohon maaf, bukan password tapi kode course namanya. Nah, kode course atau kode kursus yang kita buat nanti diberikan kepada siswa,
sehingga siswa masuk ke dalam course tersebut menggunakan kode, sehingga si guru tidak perlu memasukkan siswa satu persatu. Oke, yang berikutnya adalah terakhir untuk siswa. Apa saja yang dilakukan siswa? Yang pertama, siswa bisa belajar bagaimana caranya self registration. Jadi artinya bahwa tadi saya sampaikan di sini, upload siswa bisa dilakukan oleh administrator, ya, bisa dilakukan oleh administrator, atau siswa mendaftar sendiri. Jika siswa mendaftar sendiri, kesulitan bagi seorang guru. Jika guru menambahkan siswa secara manual, guru akan kesulitan karena biasanya siswa mendaftar dengan nama, username sesuai kehendak mereka, sehingga guru untuk mencari si A, si B, dan si C untuk masuk ke dalam kelasnya sesuai dengan jurusan atau kelas masing-masing itu akan menemui kesulitan. Sehingga apabila bagi siswa yang mendaftar ke LMS Moodle ini menggunakan self registration, maka cara si guru untuk memasukkan siswa ke dalam course adalah menggunakan self assignment course. Artinya si siswa daftar ke course tersebut secara manual dengan cara membuat kode course tadi, sehingga begitu siswa memasukkan kode course, dia akan masuk ke dalam course tersebut secara otomatis tanpa guru susah payah untuk memasukkan siswa satu persatu. Berikutnya, siswa perlu belajar bagaimana caranya membuka materi di LMS Moodle. Yang berikutnya, bagaimana cara siswa mengumpulkan tugas. Nah, untuk tambahan tugas yang dikumpulkan ke dalam LMS Moodle, supaya LMS Moodle yang Bapak atau Ibu miliki tidak berat, maka saya sarankan siswa mengumpulkan tugas bukan dalam bentuk file, tapi melainkan menggunakan link, entah itu link blog milik mereka, link YouTube milik mereka, atau link file yang dimasukkan ke dalam Google Drive mereka. Berikutnya, siswa tinggal belajar cara mengerjakan kuis. Demikian tata cara untuk mengadministrasi, persiapan untuk mengadministrasi LMS Moodle yang Bapak atau Ibu miliki. Silahkan dilihat untuk video yang selanjutnya.